Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Sir Jufri Maleke ST. Dalam video ini, saya akan membahas tentang Sistem Informasi Kajian Asuhan Keperawatan Dasar berbasis komputer. Judul: Sistem Informasi Kajian Asuhan Keperawatan Dasar berbasis komputer. Tahun terbit 2021. Penulis Mulyono dan Emilia Puspitasari Sugianto. Publikasi Jurnal Keperawatan volume 13 nomor 3 September 2021. ISSN EISSN 2549818 PISSN 20851049. Abstrak: asuhan keperawatan terdiri dari proses pengkajian, perumusan diagnosa, perumusan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemampuan pendokumentasian menjadi dasar kemampuan seorang perawat yang harus dimiliki. Kemampuan tersebut akan lebih terampil jika sejak mahasiswa sudah terbiasa melaksanakan dokumentasi proses asuhan keperawatan yang sesuai dengan lahan kerjanya, yaitu berbasis komputer saat selama proses pendidikan. Saat ini masih sedikit institusi pendidikan, khususnya keperawatan, menggunakan pencatatan tugas laporan asuhan keperawatan berbasis komputer. Saat ini dalam pelaksanaan laporan asuhan keperawatan masih menggunakan cara konvensional dengan menulis. Penulisan secara manual memakan waktu terlalu lama dan data yang terekam variatif data yang tidak seragam. Diperlukan tool atau alat yang bisa berupa pembuatan sistem informasi. Langkah pertama, didesain basis data beserta pemodelan sistemnya, sedangkan untuk hias case diagram, activity diagram, dan sequence diagram dibuat dengan Enterprise Architect. User interface sistem informasinya dibuat menggunakan HTML dan PHP, sedangkan untuk penanganan database-nya menggunakan MySQL. Dari hasil pengujian didapatkan hasil dengan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan laporan asuhan keperawatan menjadi lebih efisien. Pendahuluan. Perkembangan sistem informasi kesehatan sekarang ini cukup pesat, salah satunya adalah sistem pendokumentasian asuhan keperawatan. Beberapa rumah sakit saat ini sudah banyak menggunakan sistem pendokumentasian yang berbasis komputerisasi, bahkan ada yang berbasis Android. Pendidikan kesehatan merupakan penghasil lulusan tenaga kesehatan di mana diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna lulusan. Untuk itu, setiap lulusan kesehatan harus mampu dan terampil dalam pelaksanaan proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Metode yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Inventarisasi kebutuhan dalam pembuatan sistem yang dibuat terkait informasi tentang dokumentasi asuhan keperawatan dasar. Diperlukan analisa supaya dalam mendesain sistem nantinya bisa berjalan dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, perencanaan basis data. Perancangan basis data dari kebutuhan sistem laporan asuhan keperawatan dilakukan secara konseptual desain. Dimulai dengan menguji kebutuhan data dalam sistem. Selanjutnya adalah memilih sebuah database manajemen sistem DBMS untuk melaksanakan rancangan database dan tabel-tabel yang mewakili entitas diperlukan dalam sistem. Ketiga, perencanaan aplikasi. A. Perancangan use case. Pada aplikasi sistem informasi kajian asuhan keperawatan dasar terdiri dari 3 aktor, yaitu administrator dan pengguna atau perawat. Administrator merupakan penanggung jawab dari sistem secara keseluruhan dan menginputkan data sumber dokumentasi asuhan keperawatan, sedangkan pengguna atau perawat merupakan mahasiswa yang menginputkan data pasien
dan memilih gejala sesuai yang dirasakan pasien, serta memilih masalah dari gejala yang diinputkan. B. Activity diagram. Activity diagrams dibuat untuk menggambarkan alir berbagai aktivitas dalam sistem dari awal alir decision yang mungkin ada dan akhir dari alir dalam sistem yang dirancang. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses yang terjadi secara paralel yang bisa terjadi dalam aktivitas yang bersamaan. C. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi user dengan sistem yang diruntutkan berdasarkan waktunya sebagai respon dari sebuah kejadian untuk menghasilkan output. 4. Perancangan user interface. Perancangan sistem user interface dimaksudkan untuk memudahkan bagi user dalam menggunakan sistem yang dibuat. Dalam inputan data, identitas pasien harus terisi semua datanya. Data tanggal bisa memilih tanggalnya, dan data umur diisi dengan angka. Hasil, setelah perawat masuk dalam sistem informasi kajian asuhan keperawatan, maka kemudian menginputkan data pasien secara lengkap. Untuk data yang berkaitan dengan gejala, bisa memilih sesuai daftar yang ditampilkan sesuai kategorinya. Untuk keluhan utama, pada kategori B, riwayat sakit dan kesehatan, hanya bisa memilih satu dari daftar gejala yang ada, sedangkan untuk gejala di kategori yang lain, bisa memilih lebih dari satu gejala dengan menekan tombol kontrol keyboard. Setelah selesai pendataan data terkait pasien, perawat bisa menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang diinputkan. Pada halaman ini, perawat akan bisa melihat detail data pasien beserta daftar dari semua masalah terkait dengan gejala yang sudah dipilih dalam input data. Di sini perawat diperbolehkan memilih masalah tambahannya lebih dari satu untuk nantinya dilakukan tindakan intervensi terhadap pasien. Pembahasan. Perkembangan saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak dikembangkan. Manfaatnya adalah untuk memudahkan pekerjaan. Bidang keperawatan merupakan salah satu bidang yang saat ini juga banyak mengembangkan. TIK Prasetyanto 2019. Sistem informasi manajemen yang berbasis komputer saat ini sudah mulai banyak digunakan, salah satunya dalam bidang keperawatan. Bukan hanya di institusi rumah sakit, tetapi di institusi pendidikan keperawatan juga sudah mulai banyak dikembangkan. Halila LE 2014 yang membahas tentang Nursing Student Use of Internet and Computer for the Education and the College of Nursing. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komputer dan internet membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar mereka. Arisal 2018, penelitiannya mengidentifikasi bahwa pelaksanaan pendokumentasian terintegrasi dikarenakan lebih efisien ketimbang yang paper-based dan penggunaannya lebih praktis. Faktor yang mempengaruhi sistem informasi diantaranya adalah tingkat pemahaman tentang pendokumentasian berbasis komputerisasi. Pengembangan sistem informasi keperawatan atau SIKEP ini menggunakan sistem akar dengan pendekatan sebab akibat. Metode lain digunakan dengan clinical pathways. Kesimpulan, sistem informasi keperawatan bertujuan untuk memudahkan kinerja perawat. Sistem informasi keperawatan tidak hanya dikembangkan di unit pelayanan kesehatan, tetapi juga dikembangkan di unit pendidikan keperawatan. Hal ini difungsikan untuk memberikan pengalaman yang nyata dan langsung untuk mahasiswa, terutama dalam penggunaan teknologi informasi kesehatan. Perlu dikembangkan sistem informasi selanjutnya, yaitu sistem penyusunan intervensi keperawatan dasar dan sistem pelaksanaan tindakan keperawatan dasar. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado tempatnya. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di bidangnya. Terdapat
6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan sarjana keperawatan yang memiliki skill dan keterampilan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Terima kasih.